Kalau pembinaan usia dini itu tidak dilakukan, susah. Oke, Jejak Juara Indonesia, sekarang aku lagi ada di daerah Baturan, ya, daerah Baturan di Jawa Tengah. Mau tahu kita mau ngobrol sama siapa? Langsung aja kita masuk ya ke dalam. Oke, Jejak Juara Indonesia, kali ini aku ada di dojangnya atau rumahnya Sabumnim Hari Suprianto ya. Jadi buat kalian yang belum tahu, jadi Sabumnim Hari ini adalah pelatih di Pelada Jawa Tengah, betul ya Sanim? Ya, Oke, gimana kabarnya Sabumnim Hari? alhamdulillah baik, terima kasih. Sanim, ini kan kita kan biasanya ngobrol dengan teman-teman, ini kan Jejak Juara Indonesia. Sanim, ini disapa dulu dong Jejak Juara Indonesia. Halo Jejak Juara Indonesia. Oke, terima kasih Sanim. Sanim, kita langsung mau ngobrol ini nih. Sanim, kalau ngobrol tentang Sabumnim Hari sendiri nih, kira-kira dulu pertama kali latihan taekwondo usia berapa Sanim? Dulu saya latihan taekwondo itu usia 12 tahun. 12 tahun. 11 atau 12 tahun lah sekarang itu. Itu kelas 5 dan itu pada saat itu tahun 92-93an sekitarnya. 1993. Oke, terus di usia 11 atau 12 tahun itu tadi Sabumnim Hari kok bisa masuk ke taekwondo, itu ceritanya gimana kan? Nah, dulunya itu diajak teman, ikut bela diri. Pada saat itu kan tahun 92 tuh kalau tidak salah ada Olimpik ya, Olimpik 92. Iya. Dan pada saat itu tuh saya lihat ada pertandingan tapi karate bukan taekwondo. Terus akhirnya cari informasi, teman ngajak, ayo ikut bela diri saja. Akhirnya datang di suatu tempat, di tempat latihan. Pada saat itu di nama tempat latihannya Golden, di depan rumah sakit Dr. Muarti. Tidak tahu kalau itu taekwondo, tidak tahu. Jadi masuk saja, saya kira karate waktu itu. Saya kira karate. Akhirnya begitu masuk, setelah sebulan baru tahu kalau taekwondo karena dipasang bendera taekwondo. Itu baru tahu. Jadi ya sudah masuk, ya sudah ikut taekwondo. Akhirnya ikut taekwondo dan bisa seperti sekarang ini gitu Ya, alhamdulillah. Nah, ini perjalanannya Sabumnim Hari sendiri gimana nih? Waktu dulu kan istilahnya apa ya, salah ya, nggak salah sih, maksudnya dari pengennya karate terus jadi ke taekwondo, terus sekarang bisa istilahnya fokus di taekwondo. Sabumnim Hari sendiri di taekwondo sendiri dulu prestasi jadi atletnya gimana? Sejarahnya jadi atlet itu pada saat saya sabuk putih. Itu saya masih beli dobok, tapi doboknya karate, masih beli dobok karate iya. itu. Jadi dipanggil sama pelatih, ini dobok karate, tolong diganti. Akhirnya karena waktu itu tidak punya uang, dobok karatenya saya jahit. Jadi begini, akhirnya ada begini, ada tapi kerahnya. depannya itu masih ada kerahnya panjang gitu. Nah, sabuk putih ketika itu diajari satu tendangan oleh pelatih saya waktu itu, pertama kali yang sabuk hitam itu ada Sabumnim Tri, beliau ada di Jakarta. Ya. Tendangan itu saya latih tiap hari di rumah. Akhirnya dirasa bagus, sering lihat di kaca sendiri. Waktu itu di tempat itu juga ada kaca, sering lihat di kaca. Akhirnya pelatih tahu, oh ini bagus nih anak ini. Akhirnya disuruh sparring, lalu pertama kalah sparring pertama. Ya. Gitu. Oke, terus dari setelah itu kan pasti sudah ikut kejuaraan ya Sanim. Pertama kali kan nggak nih kejuaraan apa atau di mana gitu? Setelah itu pada saat disuruh sparring dengan yang sabuk lebih tinggi, hasilnya juga sudah lumayan. Akhirnya disuruh ikut kejuaraan Ya. lokal saja. Oke. Belum juara sih, belum juara. Lokal berlatih lagi. Sampai di rumah saya juga berlatih, sampai orang tua saya, ibu saya atau bapak dan bapak saya tanya, kamu tuh ngapain latihan kayak begini untuk apa? Saya bilang sama bapak ibu saya pengen jadi atlet. Nah, pada saat itu mungkin doa seorang ibu ya,
saya berangkat latihan tuh hujan deras, petir nyambar, Bu saya mau berangkat latihan. Akhirnya ibu, ya sudah, silakan berangkat latihan, semoga kamu jadi atlet. Akhirnya doa ibu itu terjawab gitu. Pertama kali langsung ikut di seleksi PPOP waktu itu ya, PPOP Jawa Tengah, perayon waktu itu, selalu jadi juara. Dari dapat juara satu. Akhirnya seleksi di Jawa Tengah, menang juga. Akhirnya berhasil masuk ke PPOP angkatan pertama itu tahun 96 97 sekitar itu. Oke. Itu yang melatih waktu itu pada masa itu siapa di Jawa Tengah? Pada saat itu pelatih PPOP di Jawa Tengah pada saat itu di 96 97 itu ada Master Bambang, ada Samnim Adelio, Samnim Heri dari Candi Baru dari Semarang. Tapi perjalanan saya dari bawah ke atas ini banyak sekali orang-orang berjasa kepada saya. Saya akan sebutkan satu-satu orang-orang di Solo yang berjasa kepada saya, yang pernah mendidik saya, melatih saya. Walaupun itu latihan jase, tendangan dan sebagainya, itu pertama ada Samnim Tri, ada Samnim Budi, ada Samnim Bumi Kusuma, ada Samnim Anwar, ada Samnim Bimo, ada Samnim Willy Fonsen, ada Samnim Yanedi, ada Samnim Jati, ada Samnim Doni sendiri, ini ketua pengidap sekarang, ada Samnim Wahyu, ada Samnim Rasto, termasuk Mas Sertanu juga, yang pernah berjasa kepada saya dari atlet kecil, dulu hari kecil, dulu juga hari yang besar. Berarti sini nih, menariknya adalah kan Samnim kan usia segini kan, itu kan pengalaman dari masa kecil banget, tapi Samnim masih inget satu persatu orang-orang yang berjasa itu luar biasa sekali menurut saya. Jadi bagi saya sendiri, saya pribadi sendiri, jangan pernah melupakan jasa orang yang telah menolong kita. Iya, jangan pernah lupain jasa pelatih lah, karena beliau-beliau ini yang mencetak kita ini. Nggak ada beliau, kita nggak ada. Nggak bisa seperti ini. Terus nih untuk menjaga konsistensi Samnim Hari sendiri di taekwondo dari tahun 92-93 yang sampai sekarang 2020 ini nih, gimana nih caranya bisa konsisten terus? Ya kita harus tahu taekwondo itu untuk apa dulu. Pertama kita berlatih taekwondo itu biar sehat dulu lah, biar sehat, banyak teman. Prestasi itu bonus ya. Bela diri itu bonus. Sempat sih saya berhenti itu pernah berhenti sabu hijau waktu itu saya berhenti, ujian sekali dua kali saya tidak ikut, dicari sama pelatih, hari kemana gitu. Akhirnya datang ke rumah saya, dicari, ayo kamu ke taekwondo lagi. Saya waktu itu bilang, saya masih seneng dolan, enggak kamu taekwondo aja. Akhirnya masa muda ya. Iya, masa muda itu. Akhirnya taekwondo kembali lah ke taekwondo lagi pada waktu itu. Karena bagi saya taekwondo itu sudah jadi apa ya, hobi, mendarah daging lah istilahnya ya, karena dari kecil ya taekwondo. Terus ini membahas tentang, tadi kan Samnim bilang tentang apa sih tujuan kita ikut taekwondo dulu nih. Kalau di umur Samnim dulu pertama kali, ini kembali ke tadi ya nih, pertama kali latihan taekwondo tujuannya langsung pengen jadi atlet atau tujuannya apa sebenarnya? Pada pertama kali ikut taekwondo tuh tujuannya jadi atlet, karena pada waktu itu kan saya lihat di TV, waktu itu saya masih punya TV itu hitam putih sih. Ada Olimpik karate pada waktu itu, makanya aku pengen seperti itu, saya bilang gitu. Biasa. Pengen seperti itu, cuman waktu itu kan karate. Tapi begitu daftar ke taekwondo ya sudah ikut aja taekwondo sampai sekarang. Ya. Oke, kalau untuk prestasi menjadi coach ini, pernah menjadi coach di kompetisi apa sih nih selama Samnim Hari megang di Jawa Tengah? Untuk jadi coach ya, ini saya cerita dulu ya. Saya tuh punya cita-cita pada waktu itu bahwa taekwondo Solo khususnya pada waktu itu harus ada atlet yang berada di tim nasional. Karena saya jadi atlet itu tidak terlalu sukses istilahnya, hanya paling ya Porda medali emas, kejuaraan nasional mahasiswa seperti itu.
saya punya cita-cita, pengen sekali bahwa banyak atlet Solo yang berada di timnas. Akhirnya saya memutuskan untuk jadi pelatih. Saya punya prinsip begini, kalau saya tidak bisa ke timnas, saya harus cetak atlet yang berkaliber nasional dan bisa di internasional. Iya. Dan alhamdulillah cita-cita itu saya share ke senior-senior saya, pelatih-pelatih saya, direstui. Akhirnya dari tahun 2005 sampai 2012 itu kan banyak atlet Solo yang ada di Jawa Tengah, ada di nasional juga, di timnas juga. Oke. Pengalaman yang tidak dilupakan sebagai coach setelah bertahun-tahun di Jawa Tengah. Ya, akhirnya tahun 2003 saya dipilih jadi pelatih PPLP waktu itu, jadi coach di sana. Akhirnya bertahun-tahun membantu di Jawa Tengah. Pengalaman jadi coach yang berkesan adalah pada Jawa Tengah ya, itu khususnya pada PON ya pasti ya. Pada PON itu di PON 2012, PON 2016 itu sangat berkesan. Karena apa nih? Kenapa bisa berkesan sekali? Ya tidak menyangka saja saya bisa jadi coach di PON gitu. Oh gitu. Tidak menyangka. Tapi saya. untuk prestasi di anak-anak Jawa Tengah sendiri di event PON itu gimana waktu pada saat itu? Alhamdulillah ya bagus lah. Ya kita masih diperhitungkan di nasional. Dan kemarin berkat doa restu semua tikunin yang ada di Jawa Tengah pada saat prapon kemarin, Jawa Tengah juga bisa meraih prestasi yang ya bagus lah istilahnya ya. Dapat 13 medali emas, 1 perak, 4 perunggu di prapon 2019. Alhamdulillah. Berarti ini target pokoknya PON tahun 2021 yang menang harus Jawa Tengah gitu. Amin. Amin ya. Oke nih, untuk membahas soal NEM hari sendiri nih, kalau selama masa pandemi ini kira-kira ada kegiatan latihan nggak untuk anak-anak di PPLP atau Platda Jawa Tengah sendiri? Untuk pada masa pandemi ini tim pelatih Jawa Tengah khususnya sudah berikan program pada semua atlet PPLP, PPOJP dan Platda untuk mereka latihan mandiri. Jadi mereka latihan mandiri di rumah, nanti setiap hari mereka store video ke saya. Jadi harus ada absen lah istilahnya begitu. Ya. Jadi saya bisa memantau mereka walaupun via video saja. Nah, ini kan banyak banget nih, otomatis kan di hampir semua pelatih di Indonesia bahkan mungkin di dunia kan akan melakukan sistem melatih secara digital atau virtual menggunakan video. Menurut Sabunim Hari sendiri itu efektif nggak sih? Menurut saya sih kurang efektif ya, latihan mandiri atau virtual kurang efektif. Satu, pelatih tidak bisa memantau secara langsung. Target dari seorang pelatih untuk atletnya itu kemungkinan besar tidak bisa 100%. Jadi saya rasa latihan mandiri di rumah secara virtual itu ya kurang efektif. Ya kita berdoa bersama semoga pandemi ini cepat selesai, kita bisa latihan bersama lagi dan bisa memaksimalkan para atlet ini untuk event-event kejuaraan. Oke nih, untuk yang anak-anak kan ini kan banyak yang istilahnya apa ya, yang masih belum mencapai tingkatan dia sebagai atlet PPLP atau Platda, tapi dia masih latihan di dojang nih. Ada nggak tips-tips buat mereka yang masih latihan tapi masih di dojang-dojangnya, dalam artian dia belum menjadi juara seperti yang Sabunim Hari sering pegang kan, anak-anak yang sudah istilahnya sudah apa ya, juara gitu nih. Tipsnya satu, kalau mau jadi atlet hebat ya, satu, berlatihlah dengan tekun. Dua, jangan patah semangat. Kalau kamu gagal ya bangun, kamu gagal bangun, kamu gagal bangun sampai kamu berhasil. Jangan patah semangat. Yang ketiga, ikuti instruksi pelatihnya. Tidak ada atlet yang sukses itu tanpa instruksi pelatih, tidak ada. Dia jalan sendiri terus dia jadi sukses, nggak ada. Jadi atlet harus ikuti instruksi pelatih. Tekun, tanpa menyerah, ikuti aja instruksi pelatih. Pelatihnya bilang, ayo kamu latihan, ada waktu latihan saja. Jangan pernah, ayo kamu latihan. Malah saya lihat TV dulu, jangan.
Kalau bisa berlatih. Untuk menurut Saunim Hari sendiri, kira-kira berapa persen sih kesuksesan seorang atlet itu dipengaruhi oleh pelatihnya? Menurut saya pelatih itu hanya bisa ngasih jalan, bisa ngasih jalan, ngasih arah. 90% atlet itu harus punya mental juara dulu. Artinya mental juara itu dia ya pelatihnya tekun, semangat, pantang menyerah dan sebagainya. Pelatih itu paling, ayo kamu harus begini. Mau nggak atlet itu diarahkan? Kan ada atlet yang diarahkan mau, ada atlet yang diarahkan tidak mau, kan ada. Biasanya yang sukses itu yang mau diarahkan biasanya. Menurut saya seperti itu. Tinggal dari dalam dirinya sendiri. Oke, Saunim Hari ini kan juga sekarang statusnya juga sebagai ASN di Kemenpora ya. Iya. Nah, kalau menurut Saunim Hari sendiri, kira-kira prestasi taekwondo di Indonesia ini supaya bisa meningkat harus apa gitu? Ya, pertama terima kasih sudah disebut instansi saya. Kebetulan saya juga ASN Kemenpora dan itu hasil dari taekwondo, bukan dari dari hasil prestasi taekwondo. Banyak sekali atlet taekwondo dan pelatih taekwondo yang ada di Kemenpora. Ada 18 orang sekarang, 18 orang dari seluruh Indonesia menjadi ASN Kemenpora dan umumnya mereka adalah para juara-juara di masanya dan pelatih-pelatih hebat taekwondo yang ada di Indonesia sekarang. Menurut saya untuk bisa prestasi taekwondo di Indonesia itu naik harus ada pembinaan usia dini. Harus dari kecil, nggak bisa prestasi taekwondo itu tahu-tahu dia langsung juara Olimpik, itu nggak bisa. Harus dari usia dini dulu dibina, yaitu dari bujang-bujang, nanti usia naik ke junior, naik ke senior, baru nanti bisa berprestasi. Kalau pembinaan usia dini itu tidak dilakukan, susah. Memang harus ada pembinaan usia dini. Dan itu yang paling berperan adalah bujang yang ada di seluruh Indonesia. Bicara tentang usia dini, kira-kira kalau seumpama saya ini baru ikut latihan taekwondo usia SMA awal, itu telat nggak sih? Usia SMA awal itu berarti 16 ya? 15-16 ya? Sudah biasanya mepet-mepet mau masuk kelas senior biasanya kalau di usia awal-awal SMA itu bisa ya itu tadi tergantung anak itu sendiri mentalnya kuat nggak, mau diarahkan apa nggak, mau ikut instruksi pelatih apa nggak, biasanya seperti itu. Cuma dia memang butuh waktu yang panjang ya, lebih panjang ya. Tapi kalau yang usia-usia bisa SD, SMP kayak gitu-gitu, dia nanti dari kecil sudah bisa berprestasi berjenjang dari pra-junior, junior ke senior. Kalau yang SMA ini kan junior ke senior. Nah, junior ke senior ini biasanya mental atlet memang nomor 1. Kalau memang dia punya mental yang bagus dari SMA ke seniornya nanti ya bisa lanjut. Oke, Saunim Hari, sekarang saya mau berterima kasih banyak karena sudah diberikan kesempatan dan waktu untuk ngobrol-ngobrol bareng Saunim Hari di sini. Semoga bermanfaat buat jejak juara Indonesia yang di rumah. Gitu ya, Saunim, kita istilahnya apa ya? Ini banyak banget ilmunya yang kita bisa bagikan ke teman-teman jejak juara Indonesia. Gitu kan. Ya, terima kasih sudah datang ke rumah saya. Ya beginilah jujang kecil saya. Terakhir saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pengcap TI Solo, Samin Doni sebagai ketua, dan para pelatih-pelatih saya yang pernah mendidik saya, yang membuat saya bisa seperti sekarang. Sekali lagi terima kasih untuk para pelatih-pelatih saya. Jangan lupa like and subscribe channel ini untuk mengupdate informasi taekwondo di Indonesia. Saksikan channelnya SKB ya?